Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik. Bagi saudara-saudara yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktivitas normal tanpa ada gangguan apapun. Di kesempatan video kali ini, hari ini kembali lagi dulur untuk perawatan rutin. Hari ini ke kebun jeruk varietas Yamadu. Ini adalah lahan kering dulur ya. Jadi kemarin di minggu ini pembersihan lahan tapi masih belum selesai, sudah terjeda oleh penyemprotan rutin. Jadi untuk pembersihan lahannya kita lanjutkan nanti setelah kita melakukan penyemprotan dulur ya. Nah, inilah untuk keadaannya dulur. Alhamdulillah untuk tanamannya sudah mulai kelihatan untuk buah-buah yang memang sudah siap petik ya. Sekarang di fase pengisian buah ataupun pemasakan dulur. Nah, untuk beberapa tanaman ini memang terlihat sangat rimbun, perlu kita lakukan bantuan pemangkasan dulur, tapi untuk beberapa hari ini masih ada pekerjaan lain dulur. Jadi untuk pemangkasan itu masih belum selesai. Nah, jadi nanti kita lakukan secara paralel, bergantian saja dulur ya. Nah, di kesempatan video kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama dalam penggunaan pestisida dulur. Terutama untuk musim kemarau seperti ini, biasanya untuk saya pribadi akan saya genjot khusus di lahan kering itu pemberian nutrisi dulur ya. Karena untuk air sendiri di lahan kering memang sangat terbatas, jadi perlu kita berikan bantuan beberapa nutrisi agar tanaman kita terhindar dari cekaman kekeringan dulur ya. Nah, untuk hari ini dulur, ini adalah beberapa pestisida yang saya pakai. Nah, ini adalah Betamon dulur ya, ini baru saya pakai untuk beberapa kali. Untuk kali ini dulur, untuk pertama kali, karena untuk kandungannya cukup baik. Selain asam amino, dia juga mengandung ZPT yang secara kandungan hampir sama dengan atonik dulur ya. Nah, untuk plusnya dia mengandung asam amino. Nah, untuk percampuran sendiri untuk pestisida, karena ini musim kemarau, jadi untuk fungisida sulfur masih tetap saya pakai, karena untuk lahan kering saya ini tempatnya cukup tinggi sehingga untuk persebaran embun tepung itu sangat cepat dulur, walaupun di musim kemarau seperti ini. Karena untuk tanaman saya pertunasannya juga masih muncul. Untuk dosis saya berikan 500 gram dulur ya. Nah, hari ini kembali lagi saya memakai insektisida MIPC. Untuk dosis saya berikan dosis kecil dulur, 150 untuk kurang lebih di 400 sampai 500 liter air. Nah, ini sebenarnya sebagai penguat saja, dan untuk memberantas hama-hama yang memang menyerang daun-daun muda, terutama ulat-ulat. Untuk di kebun saya sini biasanya ada beberapa serangga yang melubangi daun dulur ya, baik daun tua maupun daun muda. Jadi perlu saya berikan MIPC sebagai tambahan nanti dulur. Nah, untuk fungisida hari ini saya memakai bahan aktif Propinep. Untuk merek dagangnya saya memakai Antrakol. Untuk dosis saya memakai 500 gram atau setengah kilo dulur untuk 500 liter air. Nah, untuk saya biasanya pada fase pemasakan buah ataupun kurang lebih di 3 mingguan atau 2 minggu mau dipanen ataupun akan dipanen, biasanya untuk fungisida itu akan saya berikan Propinep dulur ya, agar nanti ketika pas dipanen bentuk dari buah kulitnya itu akan jauh lebih baik dulur, sehingga untuk harga kita bisa melakukan nego. Karena untuk bulan ini sudah memasuki bulan panen raya untuk di daerah saya dulur ya. Nah, seperti itu dulur.
karena untuk penampakan kulit ketika kita menggunakan Propinep itu akan jauh lebih baik dulur daripada Mancozeb. Itu sudah menjadi rahasia umum dulur ya. Nah, untuk hama lalat buah dan juga beberapa hama lainnya saya memakai bahan aktif Profenofos. Hari ini merek dagang masih tetap dulur Detacron. Untuk dosis saya memakai dosis paling kecil dulur ya, saya berikan sekitar 150-an dulur. Karena untuk bahan aktif Profenofos ini ketika kita memberikannya terlalu berlebihan itu akan juga berpengaruh terhadap pertunasan dulur. Daun akan seperti terbakar seperti itu dulur, dan untuk buah-buahnya itu juga akan sedikit mengalami kusam karena ketika kita melakukan terlalu banyak pemberian insektisida dulur ya. Nah, untuk Abamectin masih tetap saya berikan 200 ml untuk kurang lebih 500 liter air. Nah, karena untuk di kebun ini untuk ukuran buah yang paling banyak itu masih di ukuran kelereng, dan untuk beberapa pertunasan itu alhamdulillah masih muncul, sehingga untuk tingkat kerentanan dari hama trip dan juga apit itu masih cukup tinggi. Jadi untuk pemberian Abamectin harus saya berikan secara rutin dulur. Nah, seperti itu dulur. Dan untuk penggunaan pelekat walaupun di musim ini adalah Betamon. Ini nutrisi yang untuk saat ini saya termasuk cocok dalam pemakaian dulur ya, karena untuk hasilnya setelah beberapa kali penyepraian, di 2 kali penyepraian untuk hasilnya itu alhamdulillah sangat baik. Jadi kemungkinan di beberapa video ke depan untuk pemberian nutrisi ini akan mungkin sering saya pakai dulur ya, karena untuk hasilnya juga cukup memuaskan dulur. Dan ingat dulur, saya ini tidak di endorse ya, jadi saya membelinya secara mandiri dulur, tapi untuk hasilnya alhamdulillah cukup baik. Nah, untuk pelekat hari ini masih tetap saya pakai walaupun musim kemarau. Saya berikan dosis 200 ml untuk 500 liter air. Karena untuk pelekat sendiri seperti yang sering saya ulas di video-video sebelumnya, bahwa pelekat selain untuk mempercepat dalam penetrasi pestisida, dia juga akan memperkuat dulur ya, memperkuat cara kerja dari masing-masing pestisida yang kita gunakan. Nah, itulah tadi untuk pestisida yang saya gunakan untuk penyepraian kali ini. Nah, ini adalah yang masih belum selesai dalam pembersihan lahan dulur. Alhamdulillah menandakan bahwa untuk kebun saya walaupun di musim kemarau masih cukup banyak nutrisinya, karena masih pertumbuhan rumputnya juga masih termasuk cepat dulur ya. Nah, apalagi untuk beberapa hari kemarin walaupun sudah memasuki musim kemarau, sebetulnya masih ada beberapa kali hujan dulur. Jadi untuk saya pribadi memang harus lebih cepat dalam penanganan dulur ya, baik masalah pemupukan ataupun pemangkasan terutama dulur, karena untuk beberapa pohon itu sudah terlihat sangat rimbun, sehingga untuk penyempraian juga saya sedikit mengalami kesusahan dulur ya. Nah, seperti itu dulur. Jadi kembali lagi dulur, untuk pemberian nutrisi di musim kemarau terutama di lahan kering itu memang cukup berpengaruh, karena memang untuk di musim kemarau dengan tingkat air yang terkandung di dalam tanah ataupun di kebun dengan lahan kering memang cukup terbatas, sehingga untuk tanaman itu memerlukan beberapa nutrisi. Nah, untuk nutrisi yang biasa saya pakai itu selain asam amino biasanya juga saya berikan ZPT dulur ya. Nah, bisa kita menggunakan unsur nitrogen untuk mempercepat pertunasan ataupun menggunakan kalium ketika buah masih ada, karena untuk kalium sendiri selain untuk memperkuat tanaman, dia akan mengaktifkan enzim-enzim pertumbuhan dan akan menjaga buah dulur terutama dalam fase pengisian seperti ini. Nah, untuk asam amino sendiri yang sering saya ulas bagi dulur-dulur semua, manfaatnya sangat baik, sangat banyak sekali bagi tanaman, terutama
dalam meningkatkan daya tahan tanaman terhadap beberapa cekatan hama, cekatan keadaan telur ya, baik pasca pemanenan ataupun pasca kekeringan seperti ini. Nah, untuk saya sendiri biasanya memakai merek dagang Ambition karena kemarin di toko terdekat di daerah saya sudah habis telur ya, untuk peminatnya cukup banyak. Jadi saya memakai yang paling mudah dicari di toko telur dan menemukan ini salah satu nutrisi ini telur ya dengan merek dagang Betamon tadi, dan untuk hasilnya alhamdulillah sangat baik. Dalam pembesaran buah itu saya kira cukup baik telur Kak. Nah, kemungkinan nanti di video di kebun lahan basah saya telur itu untuk pembesarannya cukup maksimal. Nah, memang untuk asam amino apalagi di musim kemarau seperti ini itu pemberiannya memang cukup signifikan karena memang akan membantu tanaman bertahan seperti itu telur ya. Selain itu beberapa manfaat yang sangat penting dari asam amino yang memang kita ketahui selain menjaga daya tahan tanaman, itu adalah menjaga kerentanan tanaman telur dari cekatan kekeringan, sehingga untuk tanaman akan lebih sehat seperti itu telur ya. Nah, inilah telur untuk keadaannya. Alhamdulillah untuk beberapa buah sudah mulai memasuki fase pengisian ataupun pembesaran. Jadi untuk di kebun ini kemungkinan masih belum kita lakukan pemupukan karena untuk pupuk sendiri memang diperlukan air telur ya dalam pemaksimalan pemupukan. Nah, untuk sistem sendiri saya sangat jarang melakukan sistem kocor telur karena memang untuk air juga sedikit susah di kebun kering ini. Jadi saya lebih memilih secara tabur, tapi nanti kita lakukan beberapa langkah lagi telur kalau memang memerlukan bantuan pupuk secara cepat ya, mau tidak mau nanti kita berikan secara kocor saja telur ya. Nah, ini adalah beberapa buah yang memang sudah mulai menguning telur. Dan sekedar informasi untuk telur-telur semua, untuk di bulan ini, bulan 6, 7, 8 kemungkinan untuk di daerah saya sini sudah memasuki panen raya, sehingga untuk harga memang sedikit turun telur. Tapi dengan sistem bujang seta kita memang akan melakukan pemanenan lebih dari sekali telur, karena buahnya memang bertahap seperti itu ya, tidak pada saat pemanenan tidak bisa langsung banyak, tapi secara bertahap seperti itu, sehingga untuk beberapa buah memang akan sangat banyak telur untuk suplainya. Dan semoga saja untuk harga masih tetap stabil walaupun memang sudah memasuki bulan panen raya. Nah, demikian telur-telur video singkat dari saya. Terima kasih karena sudah menyaksikan channel ini telur. Semoga channel ini terus berkembang berkat bantuan telur-telur semua. Tetap amanah telur-telur dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk seluruh petani di Indonesia.